Baiklah, di video kali ini nantinya kita akan dapat mengetahui apa pengertian dari pajak, apa saja yang termasuk pungutan selain pajak, apa saja fungsi pajak, bagaimana sistem pengenaan dan pemungutan pajak, serta bagaimana penggolongan pajak. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian pengertian pajak menurut para ahli yang pertama itu dari Profesor Dr. Harokmat Sumitro. Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Yang kemudian itu ada dari Revisidik. Pajak merupakan iuran yang dipaksakan pemerintahan di dalam suatu negara dalam periode tertentu yang ditunjukkan kepada wajib pajak yang bersifat wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung. Kemudian yang ketiga itu ada dari Profesor Dr. S.I. Jajadiningrat. Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan karena suatu keadaan ataupun kejadian dan ditetapkan pemerintah dan dapat bersifat dipaksakan serta balas jasanya tidak dapat diberikan langsung dari negaranya. Kemudian yang keempat itu ada dari Dr. N.J. Feldman. Pengertian pajak sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dari beberapa pengertian di atas, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kemudian ada ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama itu pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment. Materi yang berikutnya yaitu pungutan selain pajak. Yang pertama ada bea materai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain. Yang kedua, bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Sedangkan bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Yang ketiga yaitu cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contohnya seperti tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan sebagainya. Yang keempat ada retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contohnya seperti parkir, pasar, jalan tol, dan sebagainya. Yang kelima yaitu iuran, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.
Slide berikutnya yaitu fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Yang kedua ada fungsi regulasi. Pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan pajak bea masuk dan menekan impor. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya bisa dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat ada fungsi pemerataan. Pajak adalah digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Slide berikutnya yaitu sistem pengenaan dan pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus diwajib bayar pajak ke negara. Pengenaan pajak yaitu dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Sedangkan pemungutan pajak yaitu sistem pemungutan pajak yang merupakan mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib ke pajak negara. Materi yang berikutnya yaitu 3 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah self-assessment. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPH. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment ini yang pertama, penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Ciri yang kedua yaitu wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Sedangkan ciri yang ketiga yaitu pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Yang kedua adalah Official Assessment System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru adalah dikeluarkannya surat ketepatan pajak oleh fiskus. Ciri-ciri sistem perpajakan official assessment yang pertama, besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Ciri yang kedua yaitu wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Ciri yang ketiga yaitu pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Ciri yang keempat yaitu pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Yang ketiga adalah withholding system. Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pajak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Slide berikutnya yaitu mengenai penggolongan pajak. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan pihak yang menanggung. Penggolongan pajak berdasarkan pihak yang menanggung ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu 1 pajak langsung, yang dimana pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Contoh pajak langsung seperti PPH dan PBB.
Yang kedua yaitu pajak tidak langsung, yang dimana pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya seperti PPN, bea materai, dan cukai. Yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Penggolongan pajak berdasarkan sifatnya ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau subjektifnya. Setelah diketahui keadaan subjeknya, selanjutnya baru diperhatikan keadaan objektifnya sesuai beban pikul yang dapat dikenakan pajak atau tidak. Contohnya dalam perhitungan pajak penghasilan, jumlah tanggungan wajib pajak dapat mengurangi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Yang kedua yaitu pajak objektif. Pajak objektif adalah pengenaan pajak yang pertama-tama dilihat keadaan objek pajaknya, baik yang berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya hutang pajak. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, tidak melihat apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak, karena kalaupun ada tanggungan, hal itu tidak dapat menjadi pengurang atau mengurangi jumlah pajak yang terutang. Yang ketiga yaitu berdasarkan pihak yang memungut. Penggolongan pajak berdasarkan pihak yang memungut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat. Yang pertama, pajak pusat yaitu pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, yang menjadi pengelolanya adalah Kementerian Keuangan, yaitu oleh Direktur Jenderal Pajak. Macam-macam pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Jenis yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dengan dasar hukum adalah peraturan daerah. Macam pajak daerah antara lain pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya, pajak kabupaten atau kota. Contohnya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan lain sebagainya.